to my channel. Di video saya kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana caranya kita membersihkan mulut pasien, di mana pasien tersebut tidak bisa membersihkan mulutnya sendiri, terus pasien tersebut tidak bisa meludah atau mengeluarkan dahaknya. Nah, bagaimana caranya kita membersihkan mulut pasien tersebut? Nonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi ini adalah alat-alat yang saya gunakan ketika membersihkan mulut pasien. Ada air putih, ada Minosep, ada cup kosong yang akan kita gunakan, ada Vaseline Lip Therapy, terus ada gloves, ada kasa steril Husada, lalu ada tisu. Oke teman-teman, mari kita membersihkan mulut pasien. Nah, pertama-tama saya mengeringkan mulut pasien dengan menggunakan tisu. Teman-teman bisa menggunakan tisu atau bisa juga menggunakan kasa ya. Nah, kalau teman-teman memilih untuk menggunakan tisu, maka teman-teman harus memilih tisu yang agak tebal ya. Jadi tisu tersebut tidak mudah copot ke dalam mulut pasien. Jadi kita harus memilih tisu yang agak kasar dan tebal. Jadi kita mudah untuk mengeringkan mulut pasien sebelum kita membersihkan menggunakan obat kumur atau obat pembersih mulut lainnya. Di sini saya menggunakan Minosep ya teman-teman. Untuk obat kumur banyak macamnya. Ya teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan Minosep. Jadi kita harus bersihkan atau mengeringkan mulut pasien benar-benar bersih dan tidak ada dahak, tidak ada ludah. Setelah itu baru kita menggunakan obat kumur seperti yang saya gunakan, Minosep. Ya, obat kumur banyak macam ya teman-teman. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Di sini saya menggunakan Minosep. Jadi cara membersihkan mulut pasien seperti ini hanya dapat kita lakukan pada pasien yang mau untuk kita membersihkan mulutnya. Karena ketika kita membersihkan mulut pasien yang dimana pasien tersebut itu tidak mau, maka itu akan beresiko buat kita ya. Bisa-bisa tangan kita juga kegigit dan lain-lain sebagainya. Jadi cara ini kita gunakan pada pasien yang mau untuk dibersihkan mulutnya ya teman-teman. Jadi untuk pasien saya ini, dia tidak bisa mengeluarkan dahak secara mandiri atau tidak bisa mengeluarkan dahaknya sendiri. Jadi dahak itu ketika dia batuk numpuk di dalam mulutnya ya. Sebagian keluar lewat tracheostomi, tapi sebagian numpuk di dalam mulutnya. Jadi ketika saya membersihkan mulut pasien saya ini, saya harus mengeringkan terlebih dahulu, pastikan tidak ada dahak lagi, tidak ada ludah lagi. Jadi ketika kita membersihkan menggunakan obat kumur, maka kita dengan mudah untuk membersihkannya. Jadi setelah kita mengeringkan mulut pasien dengan menggunakan tisu atau kasa, maka kita akan menggunakan obat kumur Minosep. Jadi kasa tersebut kita basahin dengan menggunakan Minosep. Setelah kita basahin, kita gunakan untuk membersihkan mulut pasien. Kita membersihkan di bagian-bagian mulut pasien ya. Kita harus jangkau setiap sudut mulut pasien tersebut. Nah, untuk membersihkan menggunakan obat kumur ini, durasinya atau
berapa kali kita membersihkannya itu tergantung dari kebersihan mulut pasien tersebut. Kalau seandainya kita bersihkan 2 kali dan sudah bersih, berarti cukup 2 kali. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tergantung dari mulut pasien tersebut kotornya gimana ya teman-teman. Nah, untuk pasien saya ini, saya membersihkan menggunakan obat kumur Minosep cukup 2 kali. 2 kali sekat sudah cukup bersih ya teman-teman. Karena awalnya saya sudah bersihkan menggunakan tisu ya, sudah mengeringkannya, tinggal dibersihkan saja. Nah, setelah kita menggunakan obat kumur, maka kita menggunakan air putih sebagai bilasan ya. Jadi kita membilas mulut pasien ini dengan menggunakan air putih itu secara berulang-ulang, kira-kira 3 kali cukup. Intinya sampai bersih ya teman-teman. Jadi kasa itu kita basahin dulu dengan air putih, lalu kita menyekah di bagian-bagian mulut pasien sampai bersih ya teman-teman. Jadi setelah kita membersihkan mulut pasien dengan menggunakan obat kumur, lalu menggunakan air putih, maka yang terakhir kita menggunakan kasa kering untuk mengeringkan mulut pasien. Jadi kita mengeringkan bagian-bagian mulut pasien agar mempertahankan kebersihan dari mulut pasien tersebut. Jadi untuk mengeringkan mulut pasien tergantung dari kondisi mulut pasien. Nah, di sini saya mengeringkan mulut pasien itu cukup 2 kali sekah, maka mulut pasien saya sudah cukup bersih dan tidak lembab. Nah, setelah saya membersihkan mulut pasien, yang saya lakukan adalah memberikan vaselin lip terapi pada bibir pasien. Ini dapat mempertahankan kelembapan pada bibir pasien. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya kita membersihkan mulut pasien. Namun cara ini kita lakukan pada pasien yang kooperatif atau pasien yang mau untuk kita membersihkan mulutnya. Jadi pasien tersebut mau untuk membuka mulutnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi semoga cara membersihkan mulut pasien seperti ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton.